علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وشركة ويقينا وعافية وتيسير الأمور كلها. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah membahas sampai pada surah Maryam pada halaman 311, surah Maryam ayat 77 sampai 95 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول وننبئه من عذاب مدا ونرثه ما يقول يأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 77, afara'aita, hamzahnya yang kedua boleh dihapus menjadi afaraita. Kemudian waqala la'utayanna, lam ketemu lam boleh idgham menjadi waqala la'utayanna. Kemudian wawalada, ini boleh dibaca wawulda, dan ini terulang lagi nanti pada ayat 88 dan juga ayat 91 dan 92. Wulda, walada sama artinya. Kemudian pada ayat yang ke 90, yakadu, ini boleh dibaca dengan ya, yakadu. Dan para santri yang belajar ilmu bahasa Arab paham kenapa boleh yakadu, padahal di sini samawatu adalah muannats karena muannasnya tidak hakiki. Kemudian yatafattarna, ini boleh dibaca yang fatirna. Dan justru inilah bacaan kebanyakan ahli qiraat. Kebanyakan mereka membaca takadus samawatu yang fatirna. Kemudian
Sudah cukup, semuanya sudah selesai. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Maryam ayat 77, "Afaraita, apa pendapatmu wahai Nabi, alladzi terhadap orang yang kafara, dia kafir bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an. Wa qala, dan dia berkata, la utayanna, sungguh betul-betul aku akan diberi, maksudnya besok di akhirat, malan, harta, wa walada, dan anak-anak." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini termasuk ayat-ayat sababiyah, ayat yang memiliki sababun nuzul. Ceritanya adalah ada seorang sahabat Nabi bernama Khabbab. Dia menagih utangnya, menagih piutangnya kepada seorang tokoh kafir namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il mengatakan, saya tidak mau melunasi hutang kepadamu sampai kamu kafir kepada Nabi Muhammad. Maka Khabbab yang menjawab, saya tidak akan kafir kepada Nabi Muhammad. Saya sudah muslim. Orang sudah masuk Islam, sudah ngerti kebagusan Islam, tidak akan keluar. Maka si As bin Wa'il ini kemudian dia mengatakan, kalau benar kata Muhammad bahwasanya kita nanti setelah mati akan dihidupkan kembali, maka nanti setelah mati saya masih kaya, masih punya harta, masih punya anak. Saya lunasi nanti di akhirat saja, katanya As bin Wa'il. Maka turun ayat ini. Apa pendapatmu tentang orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, yaitu As bin Wa'il, dan dia mengatakan, sungguh saya akan diberi besok di akhirat harta dan anak-anak, sebagaimana sekarang ini di dunia saya juga diberi harta dan anak-anak. Ini dia ngomong begini bukan karena percaya ada hari kiamat, bukan, tapi justru mengejek Nabi Muhammad SAW. Kalau kata Muhammad betul ada kiamat, santai aja. Utang belum saya lunasi sekarang, kan besok bisa saya lunasi di akhirat. Ini ngejek ini. Maka Allah membantah ucapan dia. Allah katakan, at-tala'il ghaib. Apakah dia mengetahui perkara gaib? Amittakhadha, ataukah dia mengambil indar rahmani, di hadapan Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, dan perjanjian. Ini pertanyaannya untuk mengingkari. Kamu katakan kalau bangkit di akhirat nanti punya harta. Apa kamu tahu perkara gaib sehingga bisa mengatakan seperti itu? Karena akhirat itu perkara yang gaib. Atau kamu sudah berjanji sama Allah, diberi janji oleh Allah, wahai As, kamu sekarang di dunia saya kasih harta yang banyak, besok kalau di akhirat saya juga akan kasih harta yang banyak. Apakah ada janji Allah seperti itu? Janji untuk mengasih harta dan anak? Kemudian Allah mengancam, kalla, tidak sekali-kali, sanaktubu, kami akan menulis, ma yaqulu, apa yang dia ucapkan tadi, wa numuddu, dan kami akan menambah lahu kepada As bin Wa'il minal adabi, dari siksaan, maddan, dengan sebenar-benar tambahan. Jadi Allah ancam, kamu ngomong seperti ini, mengejek Muhammad SAW, meremehkan adanya hari kiamat, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapan manusia ditulis. Meskipun di sini dikatakan sanad tubuh kami, Allah akan nulis, tapi bukan Allah sendiri yang menulis. Yang menulis adalah para malaikat. Malaikat ada Raqibun Atid, di kanan disebut Raqibun Atid, di kiri juga disebut Raqibun Atid. Kita beramal baik ditulis oleh malaikat yang kanan, yaitu disebut sahibul yamin. Kalau beramal buruk ditulis oleh malaikat yang di kiri, disebut sahibus shimal. Nah, itu yang dimaksud sanad tubuh kami akan nulis, yaitu adalah malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata kalla ini kadang-kadang artinya tidak sekali-kali, kadang-kadang artinya sungguh. Kapan diartikan sungguh, kapan diartikan tidak sekali-kali. Perhatikan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya ada sesuatu yang batil, yang salah, maka kalla artinya adalah tidak sekali-kali, untuk mengingkari kebatilan yang disebutkan sebelumnya. Termasuk di sini.
Dia mengatakan sesuatu tanpa dasar dalil, maka dibantah oleh Allah. Kala, enggak seperti itu, bohong kamu itu. Kamu ngomong bahwasanya kamu nanti akan kaya di akhirat, mana dasarnya, mana dalilnya. Nah, maka di sini artinya apa? Lebih tepat diartikan kala, yaitu tidak sekali-kali, bukan sungguh. Tapi memang kadang-kadang kita temukan ayat yang boleh diartikan sungguh, boleh juga diartikan tidak sekali-kali. Kadang-kadang lebih cocok diartikan tidak sekali-kali, kadang-kadang lebih cocok diartikan sungguh. Kemudian di sini dikatakan namuddu, kami Allah akan menambah siksa kepada dia. Kenapa ditambah? Karena dia melakukan 3 kekurangan ajaran. Pertama, dia kafir kepada Allah, maka kafir ini berhak mendapatkan siksa. Yang kedua, dia dusta atas nama Allah. Dia mengatakan la utayanna mala wa walada. Kalau ada akhirat, nanti saya akan dikasih oleh Allah harta dan anak. Ini ngomong atas nama Allah tetapi bohong. Ini dosa yang kedua, maka juga berhak untuk disiksa oleh Allah. Yang ketiga, dia ngomong seperti ini dalam rangka mengejek akhirat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka 3 kekurangan ajaran pantas untuk dikasih siksaan yang tambah. Kafir itu adalah berhak disiksa, kemudian mengejek Nabi Muhammad berhak disiksa, kemudian dusta atas nama Allah juga berhak disiksa. Kemudian ayat 80 Allah katakan wa narithuhu, dan kami akan mewarisi dia ma yaqulu, apa yang dia ucapkan tersebut. Wa ya'tina, dan dia akan datang kepada kami, yaitu ketika sudah mati, farda, dalam keadaan sendiri. Kami akan mewarisi apa yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan apa? Tadi, harta dan anak. Artinya kalau dia mati, harta dia dan anak dia itu sudah menjadi warisan. Maksudnya sudah jadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia sudah tidak memiliki anak dan harta lagi. Dengan bukti, kalau seseorang mati, anaknya nggak ada yang ikut di kuburan, masuk ke liang lahat, nggak ada. Hartanya apa ada yang masuk ke liang lahat? Nggak ada. Maka dia farda, dia datang kepada Allah setelah mati itu sendiri. Bahkan tidak pakai baju, cuma pakai kain kafan. Bajunya semuanya dilepas, diganti kain kafan. Dan ini sebagaimana disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang mati diikuti oleh 3, tetapi kemudian ditinggal oleh 2. Yadba'ul mayyita 3, mengikuti mayit 3 orang, mengikuti sampai kuburan. Yang pertama ahluhu, keluarganya, anaknya, istrinya. Yang kedua wa amaluhu, amalnya. Yang ketiga wa maluhu, hartanya, ya diantar mobilnya misalnya dan sebagainya. Fayarji'u tsnan, lalu yang 2 balik lagi ke rumah, yaitu harta dan keluarganya. Wa yabqa wahidun, dan tersisa 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, telah kembali keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan tersisa amalnya saja. Hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menafsirkan ayat 80 dari surat Maryam. 81. Wattafadu, dan mereka menjadikan min dunillahi, selain Allah, alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Liyakunu, supaya Tuhan-Tuhan itu menjadi lahun bagi mereka, izzan, sebagai penolong-penolong. Jadi orang-orang kafir, kenapa menyembah Tuhan yang banyak? Mereka anggap itu akan jadi penolong mereka. Di akhirat kelak, kalau betul ada akhirat, maka Tuhan-Tuhan kami yang akan menjadi pembela-pembela kami. Karena dulu di dunia kami sembah, sehingga di akhirat mereka akan menyelamatkan kami. Itu perkataan orang-orang kafir, perkataan bohong yang kedua lagi. Dan perkataan seperti ini disebutkan juga oleh Allah pada ayat-ayat yang lain. Misalnya pada surat Az-Zumar ayat 3. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, pengurus-pengurus, mereka mengatakan tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka menyembah Allah pakai perantara. Padahal Allah mengajari kita, menyembah Allah itu tidak perlu perantara.
Kita sholat langsung yang disembah Allah. Sebagian orang yang tidak paham mengatakan, kamu menyembah Ka'bah. Maka kita jawab, meskipun kita sholatnya menghadap ke Ka'bah, tapi niatan kita bukan menyembah Ka'bah. Dengan bukti, kalau seandainya Ka'bahnya hancur, apakah kita sudah tidak sholat lagi? Kita tetap sholat. Nah, ini bukti bahwasanya kita nggak nyembah Ka'bah. Kita menghadap ke Ka'bah itu karena perintah Allah yang menyuruh kita. Jadi justru menghadapnya ke arah Ka'bah itu dalam rangka menyembah Allah. Karena nyembah itu, ibadah itu artinya taat. Allah suruh kita sholat hadap ke Ka'bah. Ya sudah, kita taat. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal bukan urusan. Pokoknya Allah suruh lakukan. Selesai. Nah, berarti kita bukan nyembah Ka'bah, tapi kita nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 82. Kalla, sekali-kali tidak. Sayakfuruna, mereka akan mengkafiri bi ibadatihim, peribadatan mereka itu. Wa yakununa, dan mereka akan menjadi alaihim, terhadap mereka, dibban, sebagai musuh. Nah, di sini kalla juga diartikan sekali-kali tidak. Kenapa? Untuk mengingkari kalimat sebelumnya. Mereka menjadikan Tuhan selain Allah tujuannya supaya menolong mereka. Nah, Allah katakan tidak sekali-kali, nggak mungkin bisa menolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menurunkan siksa, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah sendiri yang menurunkan siksa tersebut. Wa yakununa 'alaihim didda, Tuhan-Tuhan itu akan menjadi musuh mereka. Jadi di akhirat Tuhan-Tuhan itu akan menyalahkan mereka. Kenapa kalian dulu nyembah saya? Siapa yang nyuruh? Nggak ada urusan sama saya. Saling bermusuhan malah antara yang disembah dengan yang menyembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan juga pada ayat yang lain, pada surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau, para kekasih-kekasih, yauma idzin, pada hari itu di akhirat, ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling memusuhi, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang saling cintanya karena takwa. Suami istri saling cintanya kenapa? Karena takwa, bukan karena harta, bukan karena ganteng, bukan karena cantik, tapi karena takwa. Tetapi orang-orang yang suka pacaran kesana kemari, goncengkan perempuan yang bukan istrinya, nah itu termasuk yang di sini. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, besok akan saling memusuhi. Mungkin di dunia mesra, tapi di akhirat saling memusuhi. Gara-gara kamu, ya, saya masuk neraka. Karena menyentuh perempuan yang tidak mahram itu menyebabkan masuk neraka. Menyentuh saja, Pak. Nah, kalau goncang, diguncang-guncang ke sana kemari, nah, apalagi itu berapa kali nyentuhnya itu lebih dahsyat siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saling akan menyalahkan nanti. Gara-gara kamu, saya masuk neraka. 83. Alam tara, apakah belumkah engkau mengetahui, anna, bahwasanya kami arsalna, kami mengutus asyayatina, setan-setan, alal kafirina, terhadap orang-orang kafir, ta'uzuhum, menyesatkan mereka, azza, dengan sebenar-benar penyesatan. Jadi orang-orang kafir itu kenapa setiap hari tambah sesat, tambah kafir, tambah memusuhi umat Islam dan Islam? Kenapa? Karena setan nempeli mereka. Nah, kalau sudah ditempeli setan, pasti akan dibisiki yang buruk-buruk. Ayat seperti ini kita temukan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, wa qayyadna lahum qurana, surat Fussilat ayat 25. Dan kami siapkan bagi orang-orang kafir itu qarin, setan-setan yang digandengkan kepada mereka. Fazayyanu lahum, maka setan-setan itu menghias-hiasi untuk mereka apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang. Jadi amalan jelek dihias-hiasi oleh setan sehingga dianggap baik. Kebatilan dihias-hiasi oleh setan sehingga dianggap kebenaran. Maka orang kafir itu sampai mati, kenapa masih kafir? Karena merasa sudah berada dalam kebenaran. Diberitahu ini sesat, ini salah, tidak mau menerima, malah menganggap bahwa yang menasihati itu yang sesat.
Maka dari ini juga kita ketahui bahwa ternyata ada setan-setan qarin, qurana, qarin. Dan setan qarin itu disebutkan juga oleh Allah Subhanahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ternyata tidak hanya orang kafir yang ada setan qarinnya, tapi setiap manusia ada. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin, kecuali sudah dipasrahkan kepadanya qarinnya dari kalangan jin, wa qarinuhu minal malaikah, juga qarinnya dari kalangan malaikat. Hadis riwayat Muslim. Nah, tapi bedanya kalau qarinnya orang kafir itu kuat-kuat. Kalau qarinnya orang muslim, apalagi Islamnya yang sempurna, imannya sempurna, maka mereka lemah. Lebih menang malaikat qarinnya daripada setan qarinnya. Yang lebih menang setan qarinnya, maka pasti nanti dia akan banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan kejelekan. 84. Fala ta'jal alaihim, maka janganlah engkau tergesa-gesa terhadap mereka. Innama, sesungguhnya tiada lain, na'uddu lahum, kami menghitung untuk mereka addan, dengan sebenar-benar hitungan. Jangan tergesa-gesa, maksudnya jangan tergesa-gesa diturunkannya siksa kepada mereka. Udah, urusan siksa bukan urusan kamu, itu urusan Allah. Mereka setiap hari ngejek kamu, setiap hari tambah kafir, setiap hari tambah kurang ajar kepada kamu dan kepada kaum muslimin. Serahkan urusan mereka sama Allah. Allah yang akan membereskan mereka. La ta'jal, jangan tergesa-gesa, enggak usah berdoa ya Allah segerakan siksa kepada mereka, enggak perlu. Karena tugas Nabi bukan mendoakan siksa untuk orang-orang kafir. Tugas Nabi itu basyiran wa nadhira, menyampaikan dakwah. Diterima atau tidak diterima itu urusan Allah, bukan urusan Nabi. Nabi cuma menyampaikan. Kalau mereka terima, maka mereka dapat kebaikan. Kalau mereka menolaknya, maka itu urusan mereka sama Allah nanti. Maka Allah katakan, innama na'uddu, kami sudah menghitung untuk mereka. Menghitung maksudnya, waktu tibanya siksa itu sudah terhitung di hadapan Allah. Sudah ada waktunya yang ditentukan. Maka nggak perlu minta segera siksa. Karena toh kalau belum tiba waktunya, nggak akan turun siksa. Dan ternyata terbukti. Rasulullah di Mekah selama 13 tahun, umat Islam disiksa-siksa, Nabi Muhammad disuruh sabar. Begitu sudah tiba waktu siksaan kepada mereka, Rasulullah disuruh hijrah ke Madinah. Karena kalau Rasulullah masih di Mekah, diturunkan siksa, ya kena semuanya, umat Islam juga kena. Makanya Allah suruh kaum muslimin hijrah. Kenapa? Siksa akan dikirim kepada mereka. Nah, begitu Rasulullah hijrah, maka Allah kirimkan siksa kepada mereka sinin, kasini Yusuf. Mereka dikasih paceklik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana paceklik di masa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sampai orang-orang Mekah kelaparan sehingga mereka melihat di angkasa ini seolah-olah ada awan yang tebal yang menutupi mereka. Padahal tidak ada apa-apa. Saking laparnya sampai seperti itu. Nah, kemudian mereka terpaksa datang ke Madinah, merengek-rengek minta didoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu siksa sudah diturunkan karena sudah tiba waktunya. Allah katakan yauma, pada hari nahfuru, kami mengumpulkan al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa, ila rahmani, kepada Allah ar-Rahman, wafda, sebagai tamu-tamu yang dimuliakan. Jadi wafda ini bukan tamu biasa. Tamu biasa dhaif. Ini wafda, ini tamu-tamu mulia, tamu-tamu yang dimuliakan. Jadi maksudnya Allah akan berikan siksa kepada mereka yauma nahsyurul muttaqin. Pada hari kami akan kumpulkan orang-orang bertakwa. Berarti siksanya adalah apa? Neraka. Tapi ada juga siksa yang dikirimkan oleh Allah kepada mereka ketika mereka masih di dunia. Tapi yang disebutkan di sini adalah siksa yang ada di akhirat. Boleh juga yauma, ini maksudnya adalah uzkur yauma. Sebutlah kepada mereka hari ketika Allah akan mengumpulkan orang-orang bertakwa sebagai tamu-tamu mulia. Artinya Nabi disuruh menyampaikan kepada umatnya, hati-hati sebelum hari kiamat datang, mari kita beramal. Karena kalau sudah datang hari kiamat, sudah tidak ada lagi waktu untuk beramal. 86. Wa nasuqu, dan kami menggiring al-mujrimina, orang-orang yang berbuat dosa, ila jahannam, ke neraka jahannam, wurda, dalam keadaan kehausan. Jadi bedanya
sama-sama digiring. Kalau orang-orang bertakwa disebutkan dengan kata-kata nahsyuru, kami kumpulkan. Sementara orang-orang kafir disebutkan dengan istilah nasuku, kami giring. Sama-sama ya dikumpulkan. Tapi satunya menggunakan istilah kumpul, satunya menggunakan istilah giring. Kenapa? Karena yang dimaksud menggiring ini digiring dengan giringan kasar. Seperti seorang penggembala yang kejam, sementara ontanya juga nggak manut. Maka pasti dia akan pukuli onta tadi berkali-kali. Nah, itulah makna nasuku. Jadi menggiring dengan apa? Dengan kasar. Padahal mereka wirda dalam keadaan kehausan. Maka ini dua kemadaratan yang terkumpul dalam satu waktu. Mereka sudah kehausan, ini satu madarat, dan digiring dalam keadaan kasar, ini sudah madarat yang kedua. 87. La yamlikuna, mereka tidak menguasai asy-syafa'ata, syafaat, illa kecuali man, orang yang ittakhadha, telah mengambil indar rahmani, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ahdan, akan perjanjian. Maksudnya besok di akhirat tidak ada yang bisa memberikan syafaat, pertolongan, kecuali orang-orang yang sudah mengambil janji dari Allah sehingga dia dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Bagaimana caranya mengambil janji dari Allah ini? Apakah kita harus ke langit dulu, kemudian ketemu Allah, minta janji dari Allah, ya Allah tolong besok di akhirat saya diizinkan untuk memberikan syafaat? Enggak begitu caranya. Tapi yang dimaksud mengambil janji di hadapan Allah yaitu dengan melakukan dua, iman dan amal soleh. Kalau orang beriman dan dia beramal soleh, maka otomatis berhak mendapatkan izin untuk memberikan syafaat di akhirat. Dari mana taunya? Dari ayat-ayat yang lain. Silahkan dilihat pada surat Taha. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada ayat 109, illa man adhina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Yang bisa memberikan syafaat adalah yang diizinkan oleh Allah dan Allah meridhai dia untuk bicara. Siapa mereka? Disebutkan pada surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bersaksi terhadap kebenaran dan mereka mengetahui. Intinya maksudnya adalah mereka beriman dan beramal soleh. Maka cuma beriman saja tidak beramal soleh nggak ada gunanya, nggak akan bisa memberikan syafaat. Beriman, beramal soleh, ini dua hal yang harus berkaitan. Amal soleh saja tapi tidak iman, seperti orang-orang kafir yang suka membantu, sifat sosialnya tinggi, nggak ada gunanya, nggak bisa memberikan syafaat. Harus dua-duanya dikumpulkan supaya besok bisa memberikan syafaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah bersabda, la yakunul la'anun, orang-orang yang suka melaknat tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat, tidak bisa menjadi saksi besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Karena laknat ini bukan amal soleh. Maka suka melaknat menyebabkan tidak mendapatkan syafaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 88, wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadar rahmanu, telah mengambil Allah ar-Rahman itu wulda, beberapa anak. Ini perkataan siapa ini? Kurang ajar sekali. Ada 3 kelompok. Pertama, orang-orang kafir penyembah berhala. Mereka menganggap malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah. Yang kedua, orang-orang Yahudi, mereka menganggap Uzair adalah putra Allah. Yang ketiga, orang-orang Nasrani, mereka menganggap Nabi Isa adalah putra Allah. Hal itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 30. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Berkata orang-orang Nasrani, Al-Masih yaitu Isa putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka menyerupai perkataannya orang-orang kafir sebelum mereka. Orang-orang kafir yang menyembah berhala, yang mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah. Mirip sekali ucapannya. Maka sama nasibnya, nanti akan dimasukkan dalam neraka. 89, laqad sungguh-sungguh ji'tum, kalian telah datang syai'an idda, dengan sesuatu kemungkaran yang besar.
Jadi idda itu bukan kemungkaran, tapi kemungkaran yang besar. Kalau kemungkaran biasa disebut al-munkar. Tapi kalau kemungkaran yang besar disebut idda. Ini bukan nama Bu Ida, bukan ya. Ini dalnya tasydid. Idda. Nah, itu yang diartikan apa? Kemungkaran yang besar. Kalau Bu Ida nggak tahu artinya apa ya, bahasa Indonesia. Ini. Ayat 90. Yakadu nyaris as-samawatu, langit-langit yang fatirna pecah. Kenapa pecah? Minhu, dari sebab ucapan tadi. Watang syakku, dan terbelah al-ardu, bumi. Watakhiru, dan roboh al-jibalu, gunung-gunung. Habba, jatuh. Roboh kemudian jatuh. Jadi ini ucapan yang besar. Sehingga saking besarnya ucapan itu, nyaris langit-langit ini pecah ketika mendengar ucapan tersebut. Nyaris bumi ini akan terbelah ketika mendengar ucapan tersebut. Nyaris gunung-gunung ini akan hancur mendengar ucapan tersebut. Tapi nyaris, namanya nyaris itu nggak terjadi. Nyaris tabrakan saya, berarti belum terjadi. Ini nyaris. Karena Allah Maha Rahmat. Kalau Allah tidak Maha Rahmat, sudah. Hancur semua ini gara-gara ucapan orang kafir, maka kita pun sudah mati semuanya. Kenapa hancur? Karena da'au, mereka mendakwakan lirrahmani, untuk Allah Ar-Rahman, wulda, beberapa anak tadi. Ada anak dari kalangan malaikat, ada anak dari kalangan manusia. Allah jawab, wa ma yanbaghi, dan tidaklah pantas lirrahmani, bagi Allah Ar-Rahman, ayyattakhidha, untuk mengambil wuldan, anak-anak. Kenapa? Karena kalau butuh anak itu berarti kekurangan. Allah padahal munazzahun 'anil naqs. Allah itu terbersihkan dari segala kekurangan. Allah sifatnya kan al-hamid, terpuji. Terpuji berarti nggak punya kekurangan. Nah, kalau Allah butuh anak berarti Allah punya kekurangan. Nggak masuk akal. Nggak nyambung. Itu berarti bertentangan dengan sifat Allah al-hamid. Kalau kita manusia memang kita butuh anak. Karena kalau kita tidak punya anak, ya sudah, sejarah kita berhenti. Kalau kita punya anak, maka kita mati, sejarah kita dilanjutkan oleh anak-anak kita. Ibadah kita kepada Allah dilanjutkan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita mati, ibadahnya dilanjutkan oleh cucu-cucu kita, dan seterusnya. Maka kita manusia ini lemah sehingga butuh anak. Tapi Allah tidak butuh anak. Kenapa? Karena Allah selamat dari segala kekurangan. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah tidak pantas mengambil anak? Karena Allah tidak punya istri. Tidak punya istri kok punya anak, itu gimana? Nggak nyambung. Dan itu disebutkan oleh Allah pada surat Al-An'am ayat 101. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah punya anak padahal tidak ada istri baginya? Anak itu munculnya dari pasangan suami istri. Allah nggak punya pasangan, lah terus punya anak tiba-tiba. Gimana itu? Mikirmu gimana mikirmu? Nah, mereka disuruh apa? Mikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah nggak butuh kepada siapapun? Ayat 93, tidaklah kullu, setiap, mangfis samawati, apapun yang ada di langit-langit, wal ardi, dan bumi, illa, kecuali atir rahman, akan datang kepada ar-Rahman, yaitu besok di akhirat, abda, sebagai hamba. Jadi semua yang ada di langit dan bumi ini hamba Allah. Sehingga Allah nggak butuh kepada siapapun, karena semuanya hamba. Orang butuh kepada hambanya, itu kekurangan. Allah itu nggak punya kekurangan. Maka Allah nggak butuh kepada manusia, sehingga nggak butuh juga untuk punya istri, nggak butuh juga untuk punya anak. Kata-kata biasanya diartikan jika. Kenapa di sini diartikan tidak? Ingat-ingat, kalau ada ketemu dengan illa. Setelah ada illa, maka bukan diartikan jika. Tapi apa? Tidaklah. Illa, tidaklah kecuali. Saya kasih contoh yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ayat surat At-Tariq ayat 4. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Sungguh kullu nafsin, setiap jiwa,
Lamma, sungguh, alaiha, padanya, hafiz, ada penjaga. Nah, ini contoh yang lain yang artinya berbeda. In kadang diartikan jika, in kadang diartikan tidak, in kadang diartikan sungguh. Terus cara mengetahuinya gimana? Nah, untuk tidak tadi ketika in ditambahi dengan illa. Untuk sungguh ketika in ditambahi dengan la. Karena la di sini artinya sungguh. Maka in artinya juga sungguh. In sungguh. Kullu nafsin, setiap jiwa, lama, ya, atau lama, dua qiraah, sungguh, alaiha hafiz, padanya ada penjaga. Ini diingat-ingat supaya kita tidak salah dalam menerjemahkan Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, laqad, sungguh-sungguh, ahsahum, Allah telah menghitung mereka, wa'addahum, dan telah menjumlah mereka, addan, sebenar-benar penjumlahan. Apa bedanya ahsa dengan adda? Kalau ahsa itu maksudnya mengetahui jumlahnya. Jadi misalnya, siapa yang hadir di masjid ini berapa orang? Kalau saya tahu jumlahnya, nah itu apa? Ahsa. Kalau adda itu menghitung. Sehingga satu persatu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lepas dari Allah. Ini yang hadir siapa saja ini? Bapak ini, bapak ini, bapak ini. Nama-namanya saya tahu semua. Itu baru namanya adda. Nah, Allah selain mengetahui jumlah mereka, Allah juga mengetahui satu persatu mereka. Siapa saja. Maka tidak mungkin ada orang yang disuruh oleh Allah untuk dimasukkan neraka, kemudian bisa lari keluar. Tidak mungkin. Kenapa? Sudah terhitung nama mereka oleh Allah. Kamu namamu Fulan bin Fulan, jatahmu di neraka. Nggak bisa lari, nggak bisa. Bahkan Allah menantang di dalam surat Ar-Rahman. Dan ini ayat yang sering disalahpahami orang. Surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai seluruh jin dan manusia, ini stata'tum an tanfudu, kalau kalian mampu menembus min aqtaris samawati wal ardi, dari penjuru-penjuru langit dan bumi, fangfudu, silahkan tembus. Ini bukan berarti silahkan naik ke planet Mars, silahkan naik ke bulan. Ngawur tafsir kayak begitu. Mana ada kitab tafsir ngomong kayak gitu? Datangkan ke sini kitab tafsirnya, saya beli. Berapapun harganya saya beli. Kalau ada kitab tafsir ngomong kayak gitu, gak ada satupun tafsir menyebutkan itu. Kalau ada itu pasti bukan tafsir para ulama, tafsir orang-orang ngawur. Ini maksudnya adalah di akhirat kelak Allah mengatakan, wahai seluruh jin dan manusia, kalau kalian mau mampu untuk menembus dari penjuru langit bumi, silahkan nembus, silahkan lari. Ini sudah ada siksa, ada surga. Mau lari kemana? Yang ditetapkan surga nanti saya masukkan surga. Yang ditetapkan neraka saya masukkan neraka. Mau nembus silahkan nembus. Mau lari kemana silahkan. Ini tantangan dari Allah. Tapi tidak mungkin orang bisa menembus dari penjuru langit dan bumi, karena semuanya adalah sudah terhitung sebagaimana tadi disebutkan, wa'addahum adda. 95. Wa kulluhum, dan setiap mereka atihi akan datang kepada Allah yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, farda, dalam keadaan sendiri. Sendiri maksudnya tidak punya harta, tidak punya anak-anak, tidak punya pengikut. Bahkan sabda Nabi mengatakan, dia datang di hari kiamat dalam keadaan bugil, tidak bawa pakaian. Rasulullah SAW bersabda, tuhsyaruna, kalian akan dikumpulkan, hufatan, dalam keadaan tanpa sandal, uratan, tanpa baju, ghurlan, bahkan belum khitan. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita sudah khitan, tapi nanti bangkit dari kubur kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibu, yaitu masih utuh seperti belum khitan. Rasulullah SAW juga bersabda, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innakum, sesungguhnya kalian, tuhsyarun, akan dikumpulkan, yaitu di hari kiamat, ilallahi, kepada Allah, ufatan, dalam keadaan tanpa sandal, uratan, tanpa baju, ghurlan, masih utuh kemaluannya, belum khitan. Kemudian beliau membaca ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina, sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan, maka kami akan ulangi lagi seperti itu.
Dulu kita awal penciptaannya lahir dari perut ibu kita dalam keadaan tanpa baju, tanpa sandal, dan belum khitan. Nah, akan dikembalikan oleh Allah ketika bangkit dari kubur, kondisinya seperti ini tadi. Tanpa sandal, tanpa baju, tanpa khitan, belum khitan. Katanya, Rasulullah SAW ketika lahir, itu dalam keadaan sudah terkhitan. Kalau benar, maka ini termasuk khususiyah bagi Rasulullah SAW. Selain Rasulullah, semuanya sama. Lahir keluar dari rahim ibunya dalam keadaan belum berkhitan. Berkhitan nanti oleh orang tuanya ketika usia 7 hari. Sebagiannya lagi menunggu sampai balik. Sebagiannya lagi menunggu sampai siap usia 5 tahun. Terserah, bebas. Yang penting kalau sudah balik itu sudah wajib untuk khitan. Ini ayat kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Betul, kita lihat dalam surat apa disebutkan oleh Allah. Nah, ternyata pada surat Al-Anbiya ayat 104. Yawma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kitab kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilina. Yauma, pada hari natus sama, kami lipat langit katayyis sijilli lil kitabi, sebagaimana pelipatan pencatat terhadap kitab. Ini boleh dibaca kitab atau kutub, ya, sama dua qiraah. Kama bada'na, sebagaimana kami memulai awwala khalqin, permulaan makhluk, nu'iduhu, akan kami kembalikan seperti itu lagi. Wa'dan alaina, itu adalah janji dari kami. Inna kunna fa'ilina, sungguh betul-betul kami akan melakukan hal tersebut. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang dapat kita pelajari pada pertemuan sore hari ini. Ringkasnya, orang-orang kafir yang mereka sombong, tidak mau mengakui adanya hari kiamat, bahkan mereka mengejek kalau nanti ada hari kiamat, maka sebagaimana di dunia kami kaya, kami juga akan kaya lagi di akhirat. Ini adalah perkataan yang batil, yang sama sekali tidak berdasar dalil sama sekali. Yang benar adalah siapa yang iman nanti akan dikayakan oleh Allah di dalam surga. Yang kafir kepada Allah, meskipun di dunia kaya raya, tapi akan dimiskinkan, direndahkan oleh Allah di akhirat kelak. Karena itu, marilah kita jaga iman kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan, dipersilahkan.